Malaysia better. Malaysia tuh kuliahnya di UGM. Iya. Malaysia itu dokternya kuliah di UGM. Kita nggak terima, kecuali kamu warga negara Malaysia. Malaysia. Tapi saya lihat sekolahnya luar biasa, Iya. ya, luar biasa, bersih sistemnya semuanya. Saya diskusi dengan Ini hebat-hebat tahu dalam senarai top universities di Asia Tenggara. UTP masih champion di tangga ketiga, diikuti UM, Sunway University, UKM, USM, UTM, Ini adalah universitas nomor 1 di Malaysia, nomor 3 di Asia Tenggara, nomor 65 di dunia, ngalahkan Korea University, Osaka University, sampai University of Glasgow. Tanya nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia, kampusnya si Bahlil, itu cuman bisa masuk urutan nomor 10 di QS World University Ranking di Southeast Asia region. Even kalah dengan 2 kampus swasta Malaysia. Walaupun universitas-universitas yang berada di Indonesia itu tidak menarik bagi orang luar, lebih menarikkan negara Malaysia, geng. Kampus ataupun Universitas Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ada seorang konten kreator YouTuber dan mengundang seorang bintang tamu kayak gitu ya, geng ya. Dan dia membandingkan Universitas Indonesia versus Universitas Malaysia. Katanya dokter-dokter di Malaysia itu berkuliah ataupun masuk Universitas Indonesia, geng. Wah, ini orang betul ke menganggap remeh membandingkan Universitas Indonesia versus Malaysia. Sedangkan Universitas Malaysia ini tahu sendiri ya, geng ya, terbaik di Asia nomor 3, geng. Kayak gitu. Dan nomor di dunia kalau tak silap 65. Sedangkan universitas terbaik di Indonesia itu, geng ya, itu urutannya 200 lebih. Mana yang lebih baik? Wah, ini orang tak betul, geng, meremehkan Universitas Malaysia. Jom kita kasih betul dulu, geng. Namun sebelum simak videonya, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jangan langsung ke Amerika. Di Asia Tenggara, Singapura, Malaysia better. Malaysia tuh kuliahnya di UGM. Iya. Malaysia itu dokternya kuliah di UGM. Setinggi sulit masuk UGM tuh sulit. Makanya aku tuh selalu membanggakan IP. IP ku di UGM tuh 38, Pak. Ya, sesuatu Sulit. yang layak untuk Makanya dibanggakan. aku tuh dokter itu yang bisa dibanggakan cuma IPK, Pak. Karena kamu artinya ketika IPK 38 di dokter, lu tuh menyerap nyaris 80% dari ilmu di kuliah. Artinya kalau ada penyakit, kita udah tahu tuh apa. Ya. Dan UGM. Berat masuk situ. Betul. Masuk situ. Kita melawan ribuan dan puluhan ribu orang untuk masuk ke situ. Ya, bragging right-nya sampai meninggal lah itu. Ya harus. Iya dong, bragging right-nya sampai meninggal. Iya, dan artinya kalau mau mencetak dokter berkualitas, persulit barrier entry di akademis, bukan di biaya. Nah, karena biayanya sulit, akademis sulit, sekarang ada pilihan. Ya. Lu pinter miskin, lu harus bersaing dengan puluhan ribu orang. Ya. Lu goblok kaya, lu udah bersaing dengan 10 orang. Ya, menurut saya, mohon maaf harus mengatakan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak meninggalkan legasi apapun di pendidikan. Ya. Pendidikannya ini ya. Itu clear. Ya. Ya kan? Jadi ya yang kasihan ini adalah beban kerja nanti untuk ya the next regime ini, the next president. Karena kita nggak pernah memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius. Bukan bagian dari investasi. Bayangkan tahun 580 Malaysia belajar begitu. Sekarang terbalik. Ya. Itu kan karena mereka sistemnya Mahathir percaya betul pada investasi pendidikan. Ya. Yang saya ingat dulu waktu saya di Amerika itu orang Indonesia 2, orang Malaysia ada 40. dan betul-betul di sana itu kalau kita masuk sekolah pemerintah itu lebih bergengsi daripada swasta. Kalau di Malaysia ya, saya pernah ingin Mereka belajarnya ke kita, Bang. Ya, saya pernah ingin memasukkan anak saya untuk sekolah di Malaysia waktu itu SD SMP. Nah, sekolah ternyata yang saya datangi itu adalah saya coba-coba masuk itu sekolah negeri. Dia bilang kita nggak terima kecuali kamu warga negara Malaysia. Malaysia.
Tapi saya lihat sekolahnya luar biasa. Ya. Ya, luar biasa, bersih sistemnya semuanya. Saya diskusi dengan para pengelolanya, itu sangat, saya kira memang pantas lah mereka sekarang itu dalam dunia pendidikan ya lebih maju dari kita. Universiti Teknologi Petronas UTP dah cantas Universiti Malaya sebagai Universiti Terbaik Malaysia 2025. Nak tahu universiti anda ranking keberapa? Jom kita tengok sama-sama. Share dan repost video ni dekat kawan universiti yang lain juga. Okey? Ada dua sistem ranking popular yang buat senarai ini, iaitu Gawker Raleigh Siemens, sebuah syarikat penerbitan, dan majalah The Times Higher Education. Kita tengok ranking daripada QS World University Ranking dulu. Berdasarkan ranking ni, Universiti Malaya UM masih kekal di tangga teratas untuk universiti di Malaysia. Siap naik 5 anak tangga lagi berbanding tahun 2024 daripada 65 ke 60. Top 100 seluruh dunia tu. Seterusnya UKM, USM, UPM, UTM, Taylor's University, UCSI University, UTP dan banyak lagi. Rata-rata ranking universiti naik tahun 2025 ni. Pencapaian yang wajar kita puji. Untuk Times Higher Education World University Rankings pula, UTP mendahului UM di tangga 201 hingga 250 berbanding UM di tangga 251 hingga 300 pada tahun 2025. Ranking universiti tempatan kita pun hebat-hebat tau dalam senarai top universities di Asia Tenggara. UTP masih champion di tangga ketiga, diikuti UM, Sunway University, UKM, USM, UTM, UUM, UMP, UPSI, UPM dan Uniten. UTP terbaik di antara 2091 universiti lain seluruh dunia dan 22 universiti di Malaysia. Tahniah UTP. Cuba komen universiti korang nombor berapa dalam list tadi dan jangan lupa follow Instructor.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap jam 8 malam. UiTM versus UM. Bagus mana antara UiTM dengan UM? Semestinya UM paling bagus kerana nombor 1 di Malaysia, nombor 3 di Asia Tenggara dan nombor 65 di dunia. Sombong amat. Nah, kalau UiTM sendiri gimana? Coba tanggapi. Okey, kalau UiTM kita ada banyak course. Dekat hanya UiTM saja yang ada banyak-banyak fakulti dan banyak-banyak course macam-macam. Nice. Dan yuran dia pun murah sangat. Gimana? Tapi kami di UM mementingkan juga student di luar negara. So student-student di Indonesia boleh datang ke UM untuk study ke UM juga. Oh, berarti ada exchange pertukaran pelajaran. Enggak. Exchange juga dan ada banyak pelajar Indonesia di UM juga. Kalau UiTM juga bukannya banyak, soalnya temanku kemarin dari UiTM. UiTM juga banyak exchange student. Kita ada daripada Korea, daripada Jerman, semua ada dekat UiTM. Gimana tanggapannya? Mungkin lah, tapi pelajar-pelajar di UM amat bagus. Cakap kita ada Muhaimil, ada saya besar juga. Makanan-makanan di UM amat sedap, sebab tu saya besar macam ni. Gimana? UiTM? Okey, di UiTM kita ada artis di Malaysia yang Hawa Rizwana yang cantik-cantik, yang dah berjaya semua daripada UiTM, keluaran UiTM, produk UiTM. Kalau dia ada Hawa Rizwana, kami di UM ada Profesor Dato' Azhar Haji Nawawi yang terkenal di Asia Tenggara. Wow. Ada lagi? Ada lagi. Banyak. Udah. Kira-kira bagus mana? Langsung aja komen di bawah. Ini adalah universitas nomor 1 di Malaysia, nomor 3 di Asia Tenggara, nomor 65 di dunia, ngalahkan Korea University, Osaka University, sampai University of Glasgow. Namanya University Malaya. Kampusnya di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, tepatnya di lingkaran wawasan. Kampusnya bersih, aman, nyaman, tentram, bahkan jam 10 malam pun orang jogging masih ada. Di dalam udah ada fasilitas mulai dari fakultas, asrama, kolam renang, lapangan bola, lapangan basket, tenis, gym, kafe, fotokopi, laundry, sampai tukang cukur. Ini bagian the best. Nggak mahasiswa namanya kalau nggak cobain perpustakaannya. Perpusnya udah 4 lantai, masing-masing lantainya bukunya bejibun lah, kalian tinggal pilih topik apa mau kalian baca. Ini aku jalan-jalan udah kayak di labirin aja. Tempat duduk bervariasi, mau kayak kafe, kayak warnet, kayak sofa, sambil tiduran, sampai ada yang bisa sambil sepedaan loh. Padahal ini di perpus, gokil gak sih? Nah pertanyaannya, kampus kalian udah kayak gini nggak? Nah, gimana geng pernyataan daripada seorang dokter tadi ya geng ya, dan banyak pernyataan-pernyataan daripada orang bahwasalnya pendidikan Malaysia lebih baik daripada pendidikan di Indonesia. Itu fakta, nggak usah koyak ya geng ya. Dan ini adalah satu juga perbandingan juga ya dari seorang yang terkenal juga di Indonesia, Bima kayak gitu geng ya.
apa namanya ya geng ya, universitas di Indonesia yang nomor 1 itu nggak ada apa-apanya dengan Universitas Malaysia geng. Waduh, kok sampai bisa bilang begitu? Kenapa faktanya? Pasti ada sebab dan akibatnya ya geng ya. Jom kita simak seperti apa geng. Nah sekarang kita bahas kenapa kampus yang katanya nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia, kampusnya si Bahlil, itu cuman bisa masuk urutan nomor 10 di QS World University Ranking di Southeast Asia region. Even kalah dengan 2 kampus swasta Malaysia, Taylor sama UCSI. Dulu gue kuliah di UCSI, dulu di bawah UI, sekarang di atas UI tuh. Makin jeblok UI kan. Nah ini singkat aja ya buat kalian yang belum tahu. Jadi QS ini adalah salah satu higher education analytics firms yang paling terkemuka. Kalau kalian mau kuliah ke luar negeri biasanya ngeceknya lewat platform ini. Dan gue mau ngasih tahu aja ya kalau metodologi yang ada di World Ranking dengan QS Asia Region Ranking ini beda. Kenapa beda? Ya karena kalau yang Asia itu mereka ingin mendiscover apa sih unik karakteristik yang ada di kampus-kampus Asia gitu. Jadi datanya dikumpulin per region yang ada di East Asia, Southeast Asia, South Asia, pokoknya dikumpulin semuanya terus disatuin dan dilisin rankingnya. Nah kita lihat nih dari segi lens aja beda. Di World Ranking ada yang namanya sustainability, sedangkan kalau yang di Asia Ranking itu nggak ada. Tapi untuk indikatornya juga ada perbedaan lagi. Dan yang di Asia ini lebih kompleks dan weightingnya juga beda. So baca. Nah sekarang kita bandingkan. Gak usah jauh-jauh kita bandingkan UI dengan NTU, NUS, Malaya. Kejauhan. Kita bandingkan dengan yang atasnya aja deh. UCSI University, kampus private yang baru meletek dan sekarang urutannya di atas UI nomor 9. Nah kita lihat sekarang bagian research and discovery nih. Academic reputation of course UI dipandang bagus udahan karena dia udah berdiri lebih lama gitu, jauh dibandingkan dengan UCSI. Tapi kita lihat papers per fakultinya. Oke, banyak nih UI. Banyak. Karena emang yang dinilai dari volumenya gitu. Tapi dari citation per paper UI nggak ada impactnya. 1,5 dibandingkan 48,4. Jadi citation per paper itu impact dari research yang ditulis para researcher di kampus itu. Sedangkan papers per fakulti itu lebih ke volume productivity dari departemen yang ada di fakultas itu. Paham nggak? Kalau nggak paham keluar deh. Nah di bagian learning experience ini yang menurut gue menarik ya. Lo lihat sendiri tuh staff with PhD yang ada di UCSI itu hampir 2 kali lipat rasionya dibandingkan dengan UI. Ini kampus baru loh pak. Permasalahan itu bukan karena Indonesia kekurangan orang yang memiliki gelar PhD. Bukan. Tapi karena researcher di Indonesia ya mereka mikirnya realistis. Di Indonesia mereka tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Melakukan riset tuh butuh funding. Butuh duit. Gaji dosen berapa sekarang gue tanya? Hah? Makanya kalau para researcher males melakukan riset di Indonesia, ogah-ogahan melakukan riset cuma yang penting banyak gitu, tapi nggak ada impactnya. Ya balik lagi ke tadi, citation per papernya hancur 1,5 tuh. UCS aja 48 sekian. Nah di bagian global engagement lebih ancur-ancuran lagi. Terutama untuk indikator international studentnya nih. Rasionya di UCS itu 99,9, hampir 100%. Sedangkan di UI cuma 31,6. UI tidak semenarik itu di mata asing ya. Biasa aja. Ya kalau di bagian employability no comment lah. Karena rata-rata kampus yang udah masuk urutan top 10 itu udah pasti rasionya di atas 90%. Nah sekarang apa nih? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan cuma kritik aja Bim, tapi kasih solusi. Ini gue kasih solusi ya. Solusinya pemerintah harus mendukung kampus-kampus di Indonesia seperti UI, ITB, UGM ataupun kampus-kampus yang lain untuk ngasih funding pak, duit ya untuk melakukan research. Lo tingkatin tuh gaji dosen biar mereka semangat. Di Indonesia tuh banyak orang pinter, cuman pada kabur keluar. Di kampus gue aja ada PhD kandidat banyak yang dari Indonesia banyak. Cuma masalahnya mereka stay back pak, mereka PR di sini habis itu ya udah ngajar di Australia, nggak mau balik ke Indonesia karena apa? Gak ada duit. Dan funding ini nanti bukan cuma untuk research aja, tapi bisa untuk promosi.
bisa untuk gain networking dengan kampus-kampus di luar, negara luar, untuk mempromosikan kampus-kampus Indonesia di mata asing. Jadi jangan cuman kayak merasa pede aja. UI banyak kok peminatnya, ITB banyak kok, UGM banyak di Indonesia, cuman di luar negeri enggak. Biasa aja. Kalian harus tahu kampus-kampus di Indonesia itu biasa aja. Kenapa bisa sekompetitif itu untuk masuk UI? Ya karena kalian tidak ada pilihan. Coba ada Harvard di Indonesia, terus gratis gitu kuliahnya, pasti kalian pengen masuk Harvard juga kan. Nah, jadi solusinya gimana biar uang kuliahnya juga murah tuh, domestic student yang ada di Indonesia. Makanya attract international student, biar mereka bayar gak usah muluk-muluk 4 kali lipat, 10 kali lipat, 2 kali lipatnya aja lah kayak Malaysia gitu. Biar mereka itu bisa nge-backupin fundingnya anak-anak yang ada domestik. Warlock kita bisa dibantu para international student yang tertarik untuk kuliah di Indonesia. Karena kan pasti mereka bayarnya lebih mahal. Jadi geng, menurut Bima ini geng, kampus-kampus yang ataupun universitas-universitas yang berada di Indonesia itu tidak menarik bagi orang luar. Lebih menarikkan negara Malaysia geng. Kampus ataupun universitas Malaysia. Kayak gitu geng. Waduh, ya juga sih, bener juga sih Bim, kata kamu Bim ya. Kita tuh harus didukung juga oleh para presiden kita, oleh para pejabat-pejabat kita. Kalau pejabat-pejabat kita cuma pelangak-pelongo, terus diam-diam saja, tidak mendukung, gaji dosennya tidak dinaikkan, ya siapa sih yang nggak malas kalau gaji naik? Pastilah para pekerja ataupun para guru-guru akan mengajar lebih giat lagi kepada muridnya. Kayak gitu, geng ya. Sepatutnya ya harus berpikir seperti itu. Contohnya di Malaysia, kata Bima. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa, ke Asia Tenggara, ke mana, ke Eropa, ke US, UK, ataupun lainnya gitu. Ke Malaysia dulu kita belajar. Kayak itu, nggak usah jauh-jauh. Ini Bima ya, salah satu pemuda menurut ikinya yang cerdas pemikirannya, ngapain belajar ke jauh-jauh kalau tidak bisa menyaingi negara Malaysia. Wah, kalian sama saja, geng. Jadi, pandangan Bima ini, geng, menurut Bima ini, geng, ya, kampus Malaysia itu lebih diminati oleh orang luar daripada kampus yang berada di Indonesia. Aduh, kok bisa seperti itu ya? Ya, kata Bima tadi sudah tahu kan, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Apapun benda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Izinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.